Apa yang Allah atur? Allah atur itu bukan hanya aturan hidup saja, tetapi Allah juga mengatur masalah-masalah yang hadir di hadapan kita. Bu, siapa yang punya masalah? Di rumahnya ada yang punya masalah? Saya ada solusinya ini. Siapa yang mau beres masalahnya? Siapa yang mau beres masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukrunillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha mastastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Ikhwatu iman, hadirin hadirat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menuju siang hari ini kita bisa duduk berkumpul di majlis yang insya Allah Allah ridhoi, majlis yang Allah cintai. Mudah-mudahan tiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke tempat ini menjadi catatan amal soleh kita dan mampu menjadi kifarat dosa-dosa kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ikhwatu iman, hadirin hadirat rahimakumullah. Surat yang tadi saya bacakan adalah surat Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Yang oleh Imam An-Nawawi, surat ini disimpan dalam sebuah karya besarnya, yaitu kitab Riyadus Sholihin. Riyad arti jama dari Raudhoh. Raudhoh itu artinya taman. As-Sholihin artinya orang-orang yang soleh. Jadi Riyadus Sholihin artinya adalah taman-taman orang-orang yang soleh. Salah satu tanaman yang harus ditanam di taman itu adalah tanaman istiqomah. Istiqomah, apa itu istiqomah? Terus apa manfaatnya kalau kita sudah istiqomah? Istiqomah itu awalnya terbentuk dari kata koma. Mungkin secara makna istiqomah sudah bisa menjadi bahasa kita sehari-hari. Ya. Tapi istiqomah ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti tong eleh ku setan. Setan mah istiqomah ngagoda urang. Setan itu selalu istiqomah menggoda kita. Kalau setan menggoda terus kita tidak memenuhi godaannya, contohnya waktu adzan. Ketika adzan berkumandang, setan menggoda kita supaya kita tidak mendirikan sholat. Ternyata kita mengambil air wudhu. Kita wudhu, setan tidak diam, tidak punduh, tebelikan. Setan terus menggoda kita. Di saat kita wudhu, setan membisikkan keraguan. Akhirnya kita was-was, hitut entenya. Ya. Terus kita wudhunya dengan sempurna. Setan tidak diam. Wah, tidak. Ketika kita sholat, setan menggoda kita lagi. Terus. Ya, Tuhan Allahu Akbar semuanya. Pak, rokaat keberapa ini? Nah, jangan menggunakan istilah istiqomah untuk setan. Kenapa? Karena istiqomah hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Pertama, istiqomah diambil dari kata koma dengan wajan istaf'ala. Jadi menggunakan kata ista. Ketika menggunakan kata ista, ini mengandung dua makna. Yang pertama, permohonan.
seperti goparo, artinya ampunan. Ketika menggunakan wajan istafala jadi istighfaro, yastaghfiru istighfaron, jadi meminta ampunan. Ya. Koma menggunakan wajan istafala menjadi istaqoma yastaqimu istiqomah. Ya, itu meminta untuk istiqomah. Koma artinya sendiri adalah tegak, berdiri lurus, kokoh, kuat. Jadi meminta kepada Allah supaya kuat, makanya diterjemahkan teguh pendirian. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang berteguh pendirian. Kita setiap hari memohon kepada Allah supaya istiqomah, minimal 17 kali dalam sehari semalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalannya orang-orang yang istiqomah. Siapa orang-orang yang istiqomah itu? Pertama, para nabi. Kedua, para syuhada. Ketiga, para siddiqin. Keempat, para solihin. Jadi 4 kelompok ini kelompok orang-orang yang luar biasa. Sehingga kita setiap sholat memohon kepada Allah supaya kita dikelompokkan dengan kelompok para nabi, dengan kelompok para syuhada, dengan kelompok orang-orang yang membenarkan agama Allah, kemudian orang-orang yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami supaya kami menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang kokoh, kuat pendiriannya, seperti kokohnya para nabi, seperti kuatnya para syuhada, seperti kuatnya para siddiqin, seperti kuatnya para sholihin. Kemudian apa manfaat ketika kita sudah istiqomah? Di Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina", sesungguhnya orang-orang yang qalu mengatakan, "Rabbunallah", Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka kemudian mengatakan, alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, wa absyiru bil jannah, dan beritakanlah kabar gembira dengan berita surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Baik, ikhwati iman, bisa ikuti ya, bisa diikuti nih. Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya, ini keutamaan kenapa kita harus istiqomah. Pertama, innal ladzina qalu rabbu. Rabbu itu diterjemahkan pemelihara, pengatur, pengarah, pendidik. Jadi orang yang istiqomah itu orang yang sudah punya akidah, orang yang sudah punya keyakinan bahwa Rabbunallah, Allah adalah yang mengatur kita, Allah adalah yang menciptakan kita, Allah adalah yang mengarahkan hidup kita. Apa yang Allah atur? Allah atur itu bukan hanya aturan hidup saja, tetapi Allah juga mengatur masalah-masalah yang hadir di hadapan kita. Bu, siapa yang punya masalah? Di rumahnya ada yang punya masalah? Saya ada solusinya nih. Siapa yang mau beres masalahnya? Siapa yang mau beres masalahnya? Saya punya masalah. Ya. Ikhwatul iman pun pasti punya masalah. Karena hidup ini pasti akan penuh dengan masalah. Ya. Tapi apapun nanti masalahnya, Allah tawarkan satu solusi yang akan membereskan seluruh masalah kita. Di Quran surat Fussilat tadi ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika.
Solusinya satu. Cuma kita harus kuat dulu, kokoh dulu keyakinan kita, akidah kita tentang Rabbunallah. Siapa Rabbu kita? Allah. Yang mengatur masalah kita adalah Allah. Yang mengatur solusinya, yang membereskan masalah kita pun adalah Allah. Harus punya keyakinan yang kuat. Tidak ada satu masalah pun kecuali Allah yang hadirkan masalah itu, dan Allah pula yang akan menghadirkan solusi dari masalah itu. Allah yang akan membereskan masalah itu. Harus yakin dulu, Rabbunallah. Allah yang mengatur masalah kita, Allah juga yang mengatur solusinya. Ya, bukan karena siapa-siapa. Ketika kita punya masalah, dasi etamah, dasi itu mah, selalu menyalahkan orang lain. Ya, ketika masalah itu banyak sekali. Masalah dengan suaminya, masalah dengan istrinya, masalah dengan anak-anaknya, masalah dengan orang tuanya, masalah tentang usahanya, tentang pekerjaannya. Banyak sekali. Masalah tentang kesehatannya, itu pun masalah. Bu, Masya Allah ya. Bulan penuh berkah ini Allah karuniai keberkahan kepada keluarga kami, keluarga kecil kami. 2 minggu yang lalu alhamdulillah Allah hadirkan anggota baru di keluarga kami, anak yang kelima. Masya Allah ya. Itu anak yang kelima, Bu. Allah hadirkan masalah apa? Waktu dicek darah itu baru usia kandungan 8 bulan. Ke puskesmas cek darah, dicek jantungnya, jantung bayi, detak jantungnya, ternyata jantungnya itu cepat. Sampai bidan di puskesmas itu mengatakan, amit-amit ya Bun, saya rujuk ya Bun, langsung ke UGD, ke Santo Yusuf. Di Santo Yusuf pun tidak siap. Kenapa? Kalau hanya bisa mengeluarkan di sesar di sini bisa, Bu. Tapi setelah keluar bayi ini harus seperti apa? Tidak, kami tidak punya alat untuk itu. Itu kejadiannya malam tuh. Akhirnya dirujuk ke mana? Dirujuk ke Rumah Sakit Santosa, Kebonjati. Malam-malam sampai sana 12:30 malam. Ya. Udah di sana, apa yang terjadi? Sama, di UGD itu langsung dieksekusi. Diperiksa lagi, dipancing supaya mules, tidak ada. Akhirnya apa? Disesar. Berarti bayi saya ini prematur. Usia 8 bulan, kata orang tua ini masih muda lagi. Kalau 7 bulan sudah tua, kalau 8 bulan muda lagi. Timbangannya pun kecil, 1,6 kilo. Aduh, alit bisa. Makanya setelah malam itu disesar beres, paginya, siangnya disuruh pulang bundanya, anaknya 2 minggu di rumah sakit di Santosa. Pulang pergi, saya setiap hari, qadarullah, setiap hari di bulan Ramadan ini saya 14 hari ke Pasar Baru, sanes pada balanja, karena rumah sakit Santosa melewati Pasar Baru. 14 hari. Kemarin baru pulang, baru 2 hari di sini baru pulang banyak. Saya punya masalah. Saya nangis lihat keadaan anak saya. Tapi saya punya keyakinan, Rabbunallah, Allah yang mengatur ini semua. Tanpa, nggak tahu kenapa, karena waktu lahiran sebulan lagi, nama sudah disiapkan, peralatan bayi sudah. Secara USG itu laki-laki. Ternyata pas keluar perempuan. Pak, siapa namanya? Aduh, cete. Ya, saya punya nama perempuan. Saya punya nama laki-laki. Kenapa? Karena hasil USG beberapa kali di USG itu laki-laki. Pas lahir ternyata perempuan. Saya yakin Allah yang mengatur ini, Allah akan memberikan hikmah yang banyak untuk saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, selama 14 hari bolak-balik ke rumah sakit, saya semakin dekat dengan istri. Ya, karena kemana-mana saya dengan membawa istri, karena baru disesarkan. Biasanya Ramadan ini waktu sibuk-sibuknya saya dengan istri. Ya, dari subuh sampai malam itu jarang di rumah, karena saya harus keliling ceramah ke masjid-masjid.
Tapi 2 minggu ini justru 24 jam saya dengan istri. Itu hikmahnya. Ya, alhamdulillah. Ya, setiap malam, siang malam itu dengan istri. Di ruangan yang kecil itu di di kamar rawat inap gitu ya. Yang bisa masuk ke ruangan bayi hanya istri yang sudah diswab 1 orang. Saya di luar. Istri masuk, saya di luar, langsung duduk, bismika Allahumma ahya, bismika amut, saya tidur di sana. Itu 14 hari gitu. Ya, Rabbun Allah yang mengatur ini, Allah juga yang akan membereskan. Qadarullah, Pak, BNICU itu 1 hari 1.100.000 ruangannya saja. Belum dokternya, belum peralatan ini dan itunya. Saya punya uang tidak? Saya punya Allah. Ya, saya yakin Allah akan membereskan masalah saya. Qadarullah, sesar, saya tidak mengeluarkan uang. Anak 14 hari dirawat di sana tidak mengeluarkan uang. Ya, saya punya keyakinan Allah yang akan membereskan. Nah, begitu juga masalah-masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Kita punya masalah, kita punya Allah. Saya semakin dekat dengan Allah. Bukan hanya dengan istri, saya semakin dekat dengan Allah. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini saya yakin puasa saya harus perbaiki, karena puasa ini waktu dijabahnya doa. Di saat sahur waktu dijabahnya doa. Di saat saum 12 jam dijabahnya doa. Di saat buka pun dijabahnya doa. Di saat malam pun saya gunakan untuk qiyamul lail, itu waktu dijabahnya doa. 24 jam itu waktu dijabahnya doa. Masa tidak ada 1 jam pun, 1 menit pun tidak Allah dengar doa saya? Masya Allah. Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan doa-doa saya. Nah, ikhwatul iman, jadi pesannya Rabbun Allah, ketika kita sudah yakin Allah yang mengatur masalah ini, Allah juga yang mengatur solusinya, sumastaqamu, istiqomahlah, berdiri tegak di jalanlah, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena Allah akan menurunkan pasukannya, malaikat turun ke bumi. Tatanazzalu alaihimul malaika, kemudian malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Baik, ikhwatul iman, hadirin hadirat rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pesannya yakin Rabbunallah. Coba Rabbunallah. Siapa yang mengatur hidup kita? Allah. Yang mengarahkan hidup kita? Allah. Yang mendidik kita? Yang mengatur masalah kita, yang mengatur solusi kita, Allah. Semuanya adalah Allah. Yakin Allah, 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 gitu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluknya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya. Semuanya masalah ini Allah hadirkan, semua solusi yang pula Allah hadirkan. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dari Baznas Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Ini alurnya dari Wakil Gubernur Kiai Haji U. Ya, alhamdulillah beliau menyumbangkan juga. Kemudian PT ST Lentek, alhamdulillah ini pun bagi pihaknya orang tua siswa ya dari panitia. Barakallah. Ucapkan terima kasih juga kepada Meznek. Meznek yang Al-Quran tadi, masya Allah, barakallah. Kemudian The Bakery Healthy Food, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan. Zakillah Bunda. Kemudian NASA, apa itu? Bunda Zakillah. Kemudian OSB Omar Smart Brand, Zakillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi sebab melangitnya usaha-usaha Bapak Ibu semua, ya. Banyak yang mendoakan keberhasilan kita, banyak yang mendoakan keberkahan usaha kita.
Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran.